Lalu apa strategi pemerintah yang mungkin bisa dilakukan setelah evaluasi berikutnya begitu setelah bulan Agustus nanti? Ya, jadi tentu kita tahun ini kan punya target ya Mbak ya untuk bisa mendorong UMKM kita ini lebih adaptif ya begitu ya. Jadi tentu dalam kaitan dengan hal tersebut ya beberapa langkah kita lakukan. Pertama itu kaitannya dengan penguatan tadi ya daripada sisi pasarnya ya supaya penyerapan dari produk-produk UMKM ini juga bisa tetap berlangsung ya khususnya di tengah pandemi ini. Ini sesuai dengan amanah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Mbak. Ya sudah ada alokasi 40% dari belanja pemerintah untuk bisa menyerap produk UMKM. Jadi sekarang kita lagi mendorong ya seluruh kementerian lembaga termasuk juga pemerintah daerah untuk bisa memberikan prioritas terhadap penyerapan daripada produk-produk UMKM. Nah, yang kedua adalah tentu mendorong UMKM kita yang misalnya memang sudah punya orientasi pasar dunia sebelumnya ya atau bahkan potensi untuk bisa dikembangkan menjadi UMKM yang go global ini kita dorong untuk bisa diperluas. Nah, target kami di sampai tahun 2024 itu ada 500.000 daripada UMKM kita yang dorong ekspor, Mbak, ya untuk produk-produk UMKM-nya. Tentu pada produk-produk tertentu ya yang memang punya orientasi market yang cukup besar. Misalnya ambil contoh kami sudah melakukan identifikasi misalnya buah-buahan segar misalnya ya ini buah-buahan tropis ya yang menjadi keunggulan bangsa kita ini bisa kita dorong untuk terus bisa bahkan di tengah pandemi kalau kita lihat datanya ini terus dilakukan ekspor misalnya ya. Lalu juga untuk sektor perikanan Pak ini ya sektor perikanan di mana juga UMKM kita di sektor perikanan ini menjadi punya peluang juga untuk bisa terus dikembangkan dan masuk ke dalam pasar global. Nah, yang ketiga kita juga sedang mendorong UMKM kita masuk ke dalam rantai nilai BUMN, Mbak ya, dan usaha-usaha besar ya. Saya ingin ambil contoh misalnya yang BUMN, alhamdulillah sekarang kita sudah atau sedang melakukan piloting dengan 6 BUMN ya, di mana dari 6 BUMN ini kita harapkan yang selama ini mungkin produk-produknya atau kebutuhannya dipenuhi dari produk impor atau dipenuhi dari produk-produk dari perusahaan besar misalnya atau industri besar. Nah, maka di tengah situasi sekarang kita mendorong tadi ada terjadi switch ya, peran UMKM diperluas untuk bisa menyerap produk-produk atau diserap produk-produk UMKM-nya untuk mengisi ya masuk ke dalam rantai nilai BUMN tadi itu. Nah, ini alhamdulillah sudah dimulai di 5 BUMN mulai dari Kimia Farma, Perhutani ya RNI gitu untuk pangan ya, lalu juga ada Krakatau Steel gitu, lalu juga yang kelima itu bersama juga dengan PLN dan Pertamina gitu. Nah, ini kita sedang dorong. Nah, yang tentu yang terakhir Mbak, ini tentu dalam sisi pembiayaan ya. KUR tentu kita terus perluas dan kita perkuat dan sebagaimana arahan Presiden juga kepada kami kaitannya dengan KUR ini akan dilakukan penguatan-penguatan, peningkatan-peningkatan termasuk mendorong agar KUR yang tadinya tanpa agunan hanya plafon tertingginya hanya sampai 50 juta ini akan dinaikkan menjadi 100 juta dan yang sekaligus juga yang tadi plafon untuk KUR maksimum pada pinjaman angka 5 miliar ini akan dinaikkan menjadi 20 miliar dan ini sedang dalam pembicaraan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mbak. Ini targetnya hingga kapan Pak berlangsungnya? Kita 2024, Mbak, saya sampaikan tadi. Ya. 2024, baik. Lalu bicara 2024 terkait ya. dengan penetrasi di pasar global, ini sebenarnya apa saja sih tantangan dari UMKM kita untuk bisa menembus pasar global dan apa saja peluang yang bisa dihasilkan? Jadi kalau lihat dari tantangannya ini paling tidak ada dua nih Mbak ya kalau kita lihat ya. Satu itu tentu kalau kita lihat data dari survei Mandiri Institute misalnya ini ya, itu kan menyebutkan hanya sekitar 40% daripada UMKM kita yang bisa melakukan apa ya adaptasi lah gitu ya di tengah situasi COVID-19 ini gitu ya. Nah, apakah itu merubah jenis produknya ya atau melakukan inovasi-inovasi untuk memastikan produknya itu bisa diterima pasar dan seterusnya. Jadi saya kira ini PR besar nih ya bagaimana mendorong SDM kita itu bisa lebih adaptif. Satu sisi itu ya. Nah, di sisi yang kedua tentu ada apa namanya? Ini market kan berubah ya Mbak ya. Market kan berubah.
Ya, ini tantangan yang kedua ya, saya kira perlu kita lihat juga. Marketnya berubah. Yang tadinya orang gemar ya untuk mengkonsumsi produk-produk tersier, ya sekunder, sekarang kan memilih kepada produk-produk yang primer. Bahkan market luar juga demikian adanya, begitu ya. Nah, oleh sebab itulah kami tentu kita untuk pasar luar ini tidak bisa generik, gitu ya. Harus melihat segmentasinya dan juga melihat negara-negara tujuan, begitu ya. Misalnya ambil contoh kopi kita misalnya, sekitar 2 bulan yang lalu kami bersama dengan Pak Menteri Koperasi ke Aceh untuk melepas ya ekspor kopi dari koperasi kopi yang ada di Gayo misalnya keluar, gitu ya. Ini adalah kopi yang tadinya sudah berhenti ekspor cukup lama sejak awal pandemi begitu atau pertengahan pandemi tahun lalu, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa ekspor gitu. Jadi kita lihat nih seperti kopi ini pasarnya tetap ada, demand-nya tetap besar gitu ya. Nah, jadi kita tetap akan dorong untuk ini menjadi salah satu prioritas ekspor kita. Yang kedua itu perikanan yang saya sebutkan tadi, yang ketiga adalah buah-buahan segar misalnya ya. Yang keempat itu Muslim fashion, ini juga menjadi keunggulan kita yang pasarnya juga masih terus menggeliat atau masih akan menggeliat terus saat ini gitu. Nah, yang lain adalah tentu kita peluangnya harus kita tangkap ya. Apakah satu tentu tadi perubahan-perubahan pasar tadi harus kita jawab dengan supply produk-produk kita yang menjadi semakin sesuai dengan kebutuhan market yang ada hari ini. Dan yang kedua, kita punya peluang tadi yang pembiayaan ya, di skema pembiayaan kita. Baik itu yang ada di lembaga, kita akan menaikkan ya rasio kredit perbankan kita ya sebagaimana arahan Presiden yang tadinya maksimum hanya sampai 20% ya. Rasio kredit perbankan untuk UMKM ya, dan kita harap nanti di tahun 2024 diharapkan itu bisa meningkat sampai 30% atau di atas 30%. Ya, kalau itu terjadi tentu posisi kita hari ini akan lebih kuat lagi ya, atau posisi UMKM itu akan lebih bergairah lagi untuk mengembangkan usahanya, apalagi nantinya plafon pinjamannya itu bisa tinggi ya. Kalau kita lihat Vietnam misalnya, plafonnya bisa sampai 19 miliar ya. Kalau nanti kita sebagaimana arahan Presiden itu ditargetkan bisa sampai ke 20 miliar, berarti kita bisa di atas Vietnam, dan itu akan cukup bisa mengembangkan UMKM kita yang punya keunggulan-keunggulan, yang punya inovasi, yang punya teknologi, itu bisa berkembang dan bisa menembus pasar global. Ini adalah peluang yang bisa kita manfaatkan di tengah situasi COVID-19 saat ini. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.